Itulah karakteristik persahabatan. Jika salah satu dari itu tidak ada, kita tidak bisa bersahabat. Nah, itu gambarannya. Maka dengan demikian, pada saat kita bicara tentang persahabatan, kita sekarang sedang ada di jalan yang namanya jalan paramita. Jalan paramita. Ada 4 langkah atau ada 4 instrumen yang ada di sana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira gambaran umumnya. Kaitannya dengan lambang kita swastika, apakah di sana menggambarkan realisasi dari ajaran catur paramita membangun persahabatan dalam keberagaman itu, Ji? Sangat tepat. Kalau kita melihat gambar swastika, kita adalah manusia, kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan menjadi kuat apabila kita bisa berada secara maksimal dan seimbang di titik tengah swastika. Apa itu titik tengah swastika? Kita akan ada di titik tengah swastika secara harmonis apabila Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Swastiastu. Namo Sityam. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, khususnya umat Hindu, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Kali ini, adapun tema yang akan kita bahas adalah bagaimana ajaran catur paramita menjadi jembatan atau landasan dalam membangun persahabatan di tengah keberagaman. Hadir bersama saya pada kesempatan ini sebagai narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ide Bagus Ketut Bayangkara MM. Beliau adalah pengurus PHDI Kota Surabaya. Kota Surabaya. Om Swastiastu Pak Bagus. Om Swastiastu Pak Gede, Astungkara. Untuk semua ini meluangkan waktu untuk acara Sentuhan Iman Agama Hindu karena saya tahu beliau kesibukannya juga cukup padat. Iya. Kemudian narasumber kami yang kedua adalah juru mangku istri Ibu Niketut Nurhoki SHM Swastiastu Bu Mangku. Om Swastiastu, Guru Gede. Nah, beliau juga ini adalah pengurus WHDI nggih, Bu Mangku? PHDI. Oh, WHDI Jawa Timur PHDI. juga. PHDI Provinsi Jawa Timur nggih. Nah, di tengah kesibukan beliau berdua, kami mencoba untuk menghadirkan beliau karena topik ini cukup menarik dan perlu juga kita bahas bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hanya membangun komunikasi atau persahabatan dengan satu golongan, baik itu agama, baik itu mungkin status dan lain sebagainya. Dalam agama Hindu ada satu ajaran catur paramita. Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana ajaran catur paramita akan menjadi jembatan mungkin ya, atau sarana untuk membangun sebuah persahabatan di tengah keberagaman yang ada. Kita tahu Indonesia memiliki bermacam suku, ada 7 agama, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dinamika itu tentu harus kita bisa menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun persahabatan. Yang pertama saya mohon kepada Pak Bagus Bayangkara dulu. Bagaimana kira-kira secara umum ini Pak Bagus ya, tidak pada konteks isi dari catur paramita, maiti, karuna, mudi, dan upeksanya, tidak. Bagaimana catur paramita Pak Bagus memandang dapat menjadi
satu jembatan untuk membangun sebuah persahabatan di tengah keberagaman, mungkin bisa dikaitkan dengan lambang kita swastika ya. Oke, Pak Bagus, kami persilahkan. Terima kasih Pak Gede, Niki, pertanyaan yang sangat menarik. Dan memang fenomena yang terjadi pada saat ini adalah persahabatan bisa menjadi jalan, bisa menjadi jembatan untuk pemenuhan semua kepentingan. Berbicara tentang persahabatan, kita melihat kriteria orang bersahabat itu apa sih? Satu, dia pasti ada unsur saling menyayangi. Dua, unsur saling peduli. Tiga, unsur saling respek satu dengan yang lain. Dan itulah kemudian akan terangkum menjadi pemberian atau transfer manfaat satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin bersahabat jika tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan satu dengan yang lain. Walaupun bentuknya tidak semua dalam bentuk finansial. Nah, kemudian berkaitan dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah catur paramita. Maka saya sangat tertarik dengan tema ini karena catur paramita itulah jalannya persahabatan. Jalan, betul. Kalau di dunia bisnis ada jalur perdagangan yang disebut jalur sutra ya. Sutra, iya. Ya. Kalau di persahabatan ada namanya jalan paramita. Ya. Karena karakteristik catur paramita ini masuk semua di sana. Maitri adalah persahabatan. Kemudian karuna adalah rasa kasih sayang kepada yang tidak mampu. Tiga, ada upeksa. Upeksa adalah toleransi dengan satu dengan yang lain. Dan mudita adalah rasa respek dan tidak iri hati. Empati. Itulah karakteristik persahabatan. Jika salah satu dari itu tidak ada, kita tidak bisa bersahabat. Nah, itu gambarannya. Maka dengan demikian, pada saat kita bicara tentang persahabatan, kita sekarang sedang ada di jalan yang namanya jalan paramita. Jalan paramita. Ada 4 langkah atau ada 4 instrumen yang ada di sana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira gambaran umumnya. Kaitannya dengan lambang kita swastika, apakah di sana menggambarkan realisasi dari ajaran catur paramita membangun persahabatan dalam keberagaman itu, Ci? Sangat tepat. Kalau kita melihat gambar swastika, kita adalah manusia, kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan menjadi kuat apabila kita bisa berada secara maksimal dan seimbang di titik tengah swastika. Apa itu titik tengah swastika? Kita akan ada di titik tengah swastika secara harmonis apabila kita bisa menyeimbangkan hubungan vertikal manusia dengan Yang Maha Kuasa, hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan alam. Itu adalah semua berjalan dalam bentuk persahabatan. Jangan mengatakan kita tidak bersahabat dengan Tuhan. Jangan mengatakan tidak bersahabat dengan alam. Kita bersahabat dengan semuanya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Tuhan, berarti kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai bersahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita melihat ajaran ketuhanan, ternyata ajaran ketuhanan itulah jalur persahabatan yang sebenarnya. Kenapa? Dalam pandangan Hindu, Tuhan itu ada dalam setiap ciptaannya. Betul. Dalam bentuk yang kita sebut jiwatman. Sang Yang Parama Atman itu ada dalam setiap ciptaannya dalam bentuk jiwatman. Artinya kemudian dalam diri saya, diri bapak-bapak, ibu-ibu, dan diri yang lain, termasuk binatang dan tumbuhan, di sana ada Tuhan. Ada percikan Tuhan di sana dalam bentuk jiwa. Nah, kalau Tuhan ada dalam setiap ciptaannya, pada saat kita bersahabat dengan Tuhan, pada saat kita mencari jalur kebahagiaan dengan menghubungkan diri dengan Tuhan, kita akan mendapatkan di semuanya itu. Kita akan mendapatkan kebahagiaan melalui persahabatan dengan sesama manusia.
kita akan mendapatkan kebahagiaan melalui persahabatan dengan alam. Kalau dengan Tuhan kan tidak perlu dibahas, karena beliau adalah sumber kebahagiaan. Kan begitu kira-kira. Nah, maka dari itu, pastikan kita ada di tengah titik swastika, karena di sanalah kekuatan dan sumber kebahagiaan yang sejati. Itu kira-kira gambarannya. Oke, Pak Bagus. Jadi, satu kesimpulan pendek yang mungkin bisa saya tangkap bahwa persahabatan itu dapat kita bangun dengan siapapun ketika kita melihat kehadiran Tuhan di sana sebagai sang jiwa. Ya. Nah, merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita secara pribadi dalam konteks ini bukan bermaksud untuk kita disembah, bukan bermaksud untuk kita dipuja, tapi tidak. Tapi menyatakan bahwa ayo kita hidup di tengah dinamika ini dengan membawa sifat-sifat Tuhan yang salah satunya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan begitu Pak Bagus mungkin ya? Betul. Saya mencoba mengutip salah satu sloka di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 10 sloka 8. Dengan tegas di sana mengatakan bahwa Aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate, iti matam bajantema bodebawo samanpita. Bahwa Tuhan adalah sarwasyo prabawo mata. Prabawo, dia adalah inti dari setiap yang ada di alam semesta. Materi maupun non-materi. Ya. Ketika seseorang menyadari itu, dia akan menaruh cinta kasih dan rasa bakti, kan begitu, nggih? Betul. Nggih, Pak Bagus. Ya, betul. Sementara Pak Bagus, saya ada pertanyaan lagi, saya keep dulu. Kita lari ke narasumber kita yang kedua. Pertanyaannya jangan yang berat-berat ya. Bu Mangku Ketut, ini seorang wanita. Biasanya kan cukup lebih peka lah daripada seorang laki-laki terutama dalam kehidupan sosial ya. Peka dalam, apalagi sekarang ya, dalam dunia digital yang serba terbuka kadang-kadang. Nah, bagaimana Ibu secara pribadi nih Dumun pengalamannya menangkap dinamika itu yang mungkin ada sesuatu yang sebenarnya Ibu tidak pas gitu, Ibu tidak pas. Tetapi dengan ajaran catur paramita, Ibu menganggap tidak masalah itu. Yang penting kan tidak merusak persahabatan yang ada, kan begitu. Kurang lebih bagaimana Ibu? Ibu, silakan Bu Manggung. Matur suksma, Guru Gede, ya Om Swastiastu, pemirsa dan umat sedharma dimanapun saja berada. Tema hari ini luar biasa, bagus sekali karena ini umum yang kita alami. Dengan dasar catur paramita tadi. Jadi dengan maitri, karuna, kemudian mudita, upeksa, itu sangat luar biasa. Kalau kita sudah dapat resapi semuanya, tentu pasti dasar satu itu adalah pengendalian diri. Ya. Jadi bagaimana kita bisa seperti maitri bersahabat, sikap bersahabat. Bersahabat artinya dia mau terbuka, ya. Terbuka, mau menerima perbedaan, betul. Perbedaan meski pendapat bisa ya. Jadi perbedaan dalam berbeda agama. Nah, bagaimana kita caranya bisa bersahabat dengan penuh kasih sayang. Nah, itu upeksa karuna ya, kasih sayang. Nah, kemudian kalau kita bisa juga menerima dengan simpati, ya, bagaimana kita peduli pada orang lain, kemudian kita saling menghormati dengan upeksa. Nah, ini kita tidak akan termakan terpengaruh oleh apa yang sebenarnya kita tidak pas. Betul. Jadi anggaplah sudahlah biarkan aja, yang penting kita berjalan sesuai dengan catur paramita, kemudian di ajaran kita sudah lengkap sekali sebenarnya Trikaya Parisuda. Ya. Bagaimana kita berpikir yang baik, berkata yang baik, kemudian bersikap yang baik. Nah, itu pengendalian luar biasa, pengendalian diri yang luar biasa. Jadi pengendalian mungkin, ampura Bu Manggung, kita menganggap, tadi saya bilang sesuatu itu tidak nyaman menurut kita. Tapi kan bisa jadi
sesuatu yang tidak nyaman menurut kita, bukan berarti dia yang salah kan? Iya. Bisa jadi karena mungkin hati kita lagi ada masalah, hati kita lagi sedih, hati kita lagi berduka. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang lain bisa menjadi tidak biasa, mungkin begitu ya. Sehingga kita berjiwa besar, berjiwa besar, mengendalikan diri itu. Nah, sehingga semuanya bisa dialami dengan ya berjalan saja Nah, karena memang sikap manusia itu bermacam-macam karakter. Betul. Kita tidak bisa samakan dengan diri kita gitu. Nah, itu makanya kita harus mempunyai jiwa besar, kita terbuka menerima pendapat yang berbeda. Kemudian dengan agama yang berbeda, suku berbeda, ras dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menghadapi itu semuanya itu dengan kesadaran. Karena catur paramita ini adalah merupakan landasan kita untuk bagaimana menciptakan suatu keharmonisan ya, dalam bermasyarakat ya, dalam bernegara. Nah, itu juga penting harus kita lakukan untuk umat Hindu. Ini dasar yang luar biasa yang bisa menciptakan suatu keharmonisan di dalam persahabatan. Betul. Jadi menarik Bapak Ibu bahwa bagaimana kita secara individu dapat mengendalikan diri ya untuk memahami setiap dinamika dan perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, Pak, sekarang saya lari ke Pak Bagus. Tadi kan kita hanya membahas secara umum tentang catur paramitra, maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Sekarang kita lari kepada maitri. Bagaimana maitri itu menjadi landasan untuk membangun persahabatan dalam dinamika yang ada dalam kehidupan kita. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Gede. Untuk maitri atau persahabatan kita mulai dari Yajurweda. Salah satu sloka atau doa dalam Yajurweda itu mengatakan bahwa semoga mereka memandang kami sebagai sahabat. Semoga hamba memandang semuanya sebagai sahabat. Dan semoga kita ada dalam sebuah persahabatan. Artinya, Tuhan yang menciptakan beraneka ragam perbedaan itu, memang untuk menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan harus bersahabat. Hidup dengan penuh permusuhan itu hanya buang-buang energi. Tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, maka dari itulah pada saat kita bercerita atau berbicara tentang maitri, dasarnya adalah segala ciptaan, segala perbedaan harus terhubungkan ya, dalam sebuah persahabatan. Kalau di tingkat manusia, itulah hubungan horizontal yang sebenarnya. Kalau kita melihat tingkat vertikal ke bawah, persahabatan kita kan termasuk kepada alam dan lingkungan. Ya. Maka salah satu yang menyambungkan kemudian persahabatan kita dengan alam adalah Sara Semuscaya itu mengatakan, bersahabatlah dengan alam. Apa implementasinya? Silakan kita menggunakan atau memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan melupakan pelestariannya. Maka kepada semua pengusaha-pengusaha hutan, silahkan dimanfaatkan hutannya dengan baik, tapi jangan lupa untuk melakukan reboisasi. Pengusaha-pengusaha tambang, silahkan melakukan penambangan dengan baik, tapi jangan lupa untuk melakukan reklamasi. Nah, itulah persahabatan. Kalau kita hanya mengambil saja dengan keserakahan ya, mohon maaf, ya catur marga tidak berjalan dengan baik. Itu kan itu amanatnya catur amanatnya dari ajaran Sara Semuscaya. Oke, itu kira-kira berkaitan dengan maitri Pak Gede. Oke, silakan. Terima kasih Pak Bagus. Jadi bagaimana maitri itu kita dipersilahkan untuk menggunakan alam atau memanfaatkan orang lain juga kan begitu, tetapi
tetap harus ada win-win solution lah, dikatakan tidak hanya mengambil tapi juga memberi, take and give itu harus ada kan begitu. Iya. Seimbang. Seimbang. Kemudian yang kedua, saya lari ke Ibu Mangku. Tadi sudah Maitri, sekarang yang kedua adalah Karuna. Nah, bagaimana Karuna itu juga menjadi jembatan yang kedua? Tentu dia bersinergi, tidak bisa berdiri sendiri. Ini pasti berempat-empatnya harus bersinergi sehingga terbentuk satu persahabatan yang tidak saling menyakiti, ya begitu. Silakan Bu Mangku gimana? Baik, matur semua Guru Gede. Karuna itu kan artinya welas asih, kasih sayang. Memang di dalam persahabatan itu sangat-sangat diperlukan rasa kasih sayang, welas asih. Karena di dalam persahabatan menjadi harmonis itu karena adanya kasih sayang. Dia tidak melihat dia anak kecil, orang dewasa, berbeda agama, berbeda ras suku, kaya miskin, tidak melihat, tidak ada syarat. Jadi semuanya dia memiliki rasa welas asih terhadap semua makhluk, manusia, makhluk dan segala isinya, bumi dan segala isinya. Karena seperti yang disampaikan oleh Ajit tadi, bahwa semua makhluk itu di sana ada Tuhan. Ya. Nah, sehingga harus kita memiliki saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga persahabatan itu akan menjadi langgeng. Perbedaan itu biasa, pasti, karena kita hidup di dunia ini adalah dalam perbedaan. Gitu. Sehingga apapun yang terjadi dalam perbedaan harus kita hormati, harus kita hargai, sehingga mengedepankan rasa kasih sayang itu akan semua menjadi baik jalannya, akan menjadi damai satu dengan yang lain, tidak ingin saling menyakiti. Berarti karuna itu cinta kasih kepada siapapun. Betul. Jadi saya jadi teringat apa yang tertuang di dalam kitab Saras Camus saya, Bu Mangku. Saras Camus 135 itu mengatakan, matangnya nayuetan masih ring sarwo prani. Oleh karena itu jangan tidak menaruh rasa cinta kasih kepada sarwo prani semua yang ada. Apan ikang prana ngarannya, ya ike nimitaning kapagahan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Karena keberadaan mereka kan, kita ketika harmonis, kita dapat menjalankan dharma, arta, kama, dan moksa. Bagaimana ketika kita konflik dapat menjalankan dharma, kewajiban kita, bagaimana kita dapat bersenang-senang menikmati kama, kan begitu. Bagaimana kita dapat bekerja mencari arta, tak bisa. Oleh karena itu karuna ini bagaimana kita menaruh cinta kasih kepada sarwo prani siapapun, kan begitu nggih, begitu nggih. Betul sekali. Menarik. Kemudian yang ketiga, saya kembali kepada Bu Ketut aja deh. Matri, karuna, sekarang mudita. Yang ketiga, mudita. Gimana Bu Ketut? Mudita ini juga membangun, mendukung karuna dan maitri dan karuna ini. Ini luar biasa. Sebenarnya ajaran di dalam catur paramita ini luar biasa nih. Kalau kita betul-betul pakai landasan ini di dalam persahabatan, itu sangat luar biasa. Karena apa? Di dalam UPEK metrik karuna dan mudita. Nah, mudita ini kan rasa simpati, ya. Rasa simpati kepada siapa saja, suka menolong, ya. Tidak ada rasa iri. Karena apa? Karena sudah tertanam di dalam kita pun, gitu, umat sederhana dimanapun berada, kita yang sudah bisa mengendalikan diri ini bagus sekali. Tetapi yang mari kita sama-sama belajar untuk menanamkan rasa simpati kepada orang yang memang kita harus bantu, gitu ya. Kembali lagi hubungannya dengan kasih sayang tadi, betul. Jadi melihat siapapun dia ingin membantu, menolong agar kehidupannya akan lebih baik. Membantu itu tidak hanya dengan materi saja, betul. Dengan support,
memberikan semangat, mendoakan betul salah satunya. Nah ini yang membuat orang itu menjadi senang gitu kan, bersahabat karena ada rasa upeksa tadi, jadi peduli terhadap orang lain. Bisa dikaitkan juga dengan ini ya Bu Mangku ya, mungkin sekarang kan WA itu kan bisa kita melihat ada WA yang negatif, kita tidak usah sebarkan, ini termasuk bagian dari ini. Betul, itu bagian dari ini. itu ya. Jadi saya peduli kalau ini tidak perlu di ini kan udah tidak perlu diteruskan. Nah ini betul ibu-ibu terutama ibu-ibu kita Sedarman ya perlu ini diingatkan bahwa sekarang dulu tuh mulut hari maumu ya, sekarang jarimu harimaumu gitu ya. Jempolmu. Nah ini memang yang harus pengendalian diri kembali. Jadi bab ibu-ibu harus tidak hanya ibu-ibu saja. Ya, semua, jadi semua ya umat Sedharma, mari kita sama-sama bijak di dalam mempergunakan media sosial. Karena itu sangat mudah, karena yang dipegang itu. Betul. Bangun tidur. Berarti rasa empati ini juga bisa gini ya Bu Mangku ya. Mungkin di grup kita mendengar teman kita, oh ada berita kabar si A lagi sakit. Kita semoga lekas sembuh. Itu bagian dari ini ya Bu Mangku ya. Betul sekali. Jadi itu bagian mendoa. Tadi bilang tidak hanya memakai uang saja gitu betul. ya. Tapi dengan doa, dengan memberikan semangat gitu, memberikan kata-kata yang positif. Itu dia akan menjadi bangkit semangat, itu dia akan senang. Nah itu salah satunya untuk mempererat persahabatan dimanapun kita berada. Menarik Bu Mangku, jadi para pemirsa TVRI Jawa Timur, bagaimana media sosial yang ada di tempat kita saat ini, itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun sebuah persahabatan kan begitu. Ayo kita jangan langsung menyebarkan berita yang kita terima tanpa melakukan evaluasi. Ayo kita juga memberikan empati atau mendoakan ketika ada kabar-kabar buruk tentang sahabat atau saudara kita. Pak Bagus, sekarang yang terakhir adalah upeksa. Ini upeksa sekalian saya buatkan kesimpulan nanti ya. Singkat saja mengenai secara keseluruhan catur paramita ini membangun persahabatan dalam dinamika kehidupan yang ada. Silakan. Terima kasih. Tadi kita kan mulai dari Maitri ya, bahwa struktur dari catur paramita ini kita sepakat itu tidak berdiri sendiri. Mulai dari Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Nah, apa misterinya Upeksa? Upeksa itu adalah bagaimana kita memahami satu dengan yang lain, bertoleransi, bertenggang rasa. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan tanpa pengendalian diri. Saya menyebutnya pengendalian diri adalah sebuah yadnya. Kenapa? Karena di sana kita berkorban. Pada saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan maksimal, kita harus berkorban untuk dengan senang hati menerimanya. Termasuk kita menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ya, pada saat seseorang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, hidup kan harus saling tersambung. Kalau kita kemudian berpikir saya adalah saya dan dia orang lain, tidak menerima perbedaan, tidak ada itu persahabatan. Siap. Maka dengan demikian, saya lanjutkan dulu, maka dengan demikian, betul yang dikatakan Bu Mangku tadi, ya, upeksa adalah dasar dari pengendalian diri. Bahwa semua harus dijalankan berdasarkan toleransi, tenggang rasa, dan itu adalah dasarnya pengendalian diri. Itu kira-kira. Pak Bagus, jadi kesimpulan dari Pak Bagus bagaimana kita memandang setiap dinamika atau perbedaan yang ada menjadi kekuatan kan begitu. Kita tidak menganggap diri kita paling super, diri kita paling benar, tetapi semua adalah memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Sekarang Bu Ketut kesimpulan singkat saja. Siap. Silakan. Terima kasih. Mari kita bijak menerima apapun karena kita hidup di dunia ini memang hidup di dalam perbedaan. Kita harus memiliki jiwa yang besar. Mempunyai 4 sifat tadi ya, yang luhur, yaitu catur paramita. Jadi dengan dasar itu kita dapat melakukan persahabatan, mempunyai jiwa besar, terbuka terhadap perbedaan pendapat, agama, dan sebagainya. Itu akan dijadikan sebagai suatu kekuatan kita untuk menjalin persahabatan yang harmonis dan bahagia.
Terima kasih Bu Mangku Ketut, Oke. terima kasih Pak Bagus. Baik. Semua. Kesimpulan sudah dibuat oleh narasumber bagaimana kita memahami perbedaan, bagaimana kita mampu mengendalikan diri menjadikan setiap perbedaan yang ada sebuah kekuatan. Saya mengutip sebuah sloka dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 13 sloka 12, di sana mengatakan, Adwesta sarwa bhutana maitrah karuna ewaca nirmamo nirahamkara samoduko sukah kesami. Adwesta sarwa bhutanam, tidak membenci semua makhluk. Maitrah karuna ewaca, bersahabat karena penuh cinta kasih. Nirmamo nirahamkara, suka berbagi dan tidak egois. Dan kesami, saling memaafkan. Mari Bapak Ibu umat sedharma dan seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur, kita bangun rasa cinta kasih kita bangun rasa toleransi kita bangun persahabatan kita untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis. Mari kita tutup dengan Paramo Shanti, sikap Anjali Paramo Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.